Penampakan dan build quality dari Meizu M5 berwarna hitam ini terasa berkelas dan nampak mengagumkan, membuat saya langsung jatuh cinta dengan penampakan dan feels-nya di tangan. Sempat terbersit sedikit keinginan dalam hati saya ini untuk menjadikannya sebagai daily driver. Meskipun saya sedikit menyayangkan bahwa yang saat ini beredar di Indonesia, baru yang varian RAM 2GB dengan memori internal 16GB saja. Satu lagi hal yang saya sukai dari Meizu M5 ini adalah penempatan lubang audio yang ditempatkan pada sisi bawah ponsel. Sementara sisi depannya nampak sangat mengkilap akibat balutan warna hitam pekat disertai lengkungan 2,5D di seluruh penjuru layarnya. Fingerprint scanner sekaligus tombol home yang diberi nama M-Back ini hadir di bawah layar. Sama pada seperti seri Meizu sebelumnya, pemindaian sidik jari baru dapat dilakukan saat layar sudah menyala. Artinya, untuk membuka kunci layar, kamu harus menekannya dan tidak cukup dengan disentuh saja. Layar dari Meizu M5 ini tergolong cerah dengan sudut pandang yang juga cukup luas dan kerapatan yang cukup baik. Bagian back cover yang menggunakan finishing doff memang membuatnya lebih nyaman digenggam karena tidak licin. Namun, mau tak mau bekas sidik jari dan minyak jadi mudah berbekas di sana. Saya sempat menggunakan Meizu M5 berbarengan dengan Xiaomi Redmi 4X. Dari situ saya bisa merasakan bahwa untuk urusan multitasking, Meizu dengan Prime OS-nya masih lebih lancar dibanding MIUI. Ini didasari fakta bahwa kedua ponsel ini sama-sama memiliki RAM sebesar 2GB dengan display beresolusi HD 720p. Padahal, jika berkaca pada skor benchmark, chip MediaTek MT6 750 yang dipakai Meizu M5 ini, skornya masih kalah tipis dari Qualcomm Snapdragon 435 yang digunakan oleh Xiaomi Redmi 4X. Lancar untuk multitasking, Meizu M5 juga lancar saat digunakan untuk bermain game. Hanya saja, bodi belakangnya mudah terasa panas. Semoga saja kalau di tangan Isyana dan Dio Haryanto, ponsel merek lain yang berprosesor sama dengan Meizu M5 ini bisa tetap adem ya. Soal daya tahan baterai, Meizu M5 tergolong biasa saja. Awet tidak, boros juga tidak. Jika dibandingkan dengan ketahanan daya baterai Meizu U20 yang kapasitas baterainya kurang lebih sama tetapi menggunakan prosesor Helio P10, rasa-rasanya Meizu M5 masih belum bisa sehemat itu. Dan di sini saya kadang merasa sedih. Karena alasan saya mencoba Meizu M5 tak lain dan tak bukan adalah akibat saya sempat dipuaskan oleh Meizu U20. Lanjut ke sisi kamera, fitur dari kamera Meizu M5 ini bisa dikatakan lengkap. Namun sayangnya, hasilnya dikala pencahayaan kurang, tak sebaik harapan saya. Lagi-lagi, Meizu M5 tidak bisa memenuhi ekspektasi saya seperti Meizu U20. Tapi paling tidak, fokus dari kamera Meizu M5 tergolong cepat dan tidak suka meleset. Dan dengan pengaturan manual, kita bisa memperbaiki kualitas gambar yang dihasilkan. Juga bisa sedikit bereksplorasi dengan light painting, slow motion, dan lainnya. Kalau dalam kondisi cahaya cukup, hasilnya sih kece banget. Saya rasa semua smartphone Android pada rentang harga yang sama pun sudah dapat diandalkan ya. Kualitas hasil kameranya, langsung saja deh dilihat pada foto-foto berikut ini. Langsung ke kesimpulan, entah kenapa harapan saya yang dulu sempat betah lama-lama menggunakan Meizu 20 rasanya tak bisa dibalas dengan baik oleh Meizu M5. Mungkin jawabannya cukup simpel, beda kelas. Namun kalau beda kelas yang jadi jawaban, maka saya akan bertanya lagi, kenapa harganya mirip-mirip antara Meizu M5 dengan Meizu 20? Jawabannya tak kalah simpel, beda garansi. Ya, yang satu 1,8 jutaan garansi distributor, sementara Meizu M5 1,75 jutaan sudah garansi resmi, buatan Indonesia, dan juga lulus TKDN. Sidoarjo gitu loh. Lalu saya telaah kembali, ternyata harga asli dari Meizu M5 versi RAM 2GB dan ROM 16GB ini, di negeri asalnya sana konon sekitar 1,3 jutaan saja. Oh kalau begitu sih, ya wajar ya.
Nampaknya saya yang lupa bahwa ini adalah sebetulnya penerus dari seri M2 dan M3 yang memang berada pada tingkat paling dasar dari smartphone Android yang dirilis Meizu. Hanya saja memang ada sedikit penyesuaian harga agar dapat dijual di Indonesia dengan resmi, meskipun pemasarannya yang terkesan adem ayem malah membuat orang bertanya-tanya, sebetulnya ini udah beneran resmi nggak sih? Sebetulnya segini juga udah uyuhan kalau kata orang Sunda mah. Anda boleh cek sendiri smartphone merek tetangga yang tadi sempat saya singgung menggunakan prosesor yang sama. Coba cek berapa harganya. Ya, karena overall, smartphone dengan prosesor MediaTek 6750 ini cukup bertenaga kok. Dan lagi, Meizu M5 ini sangatlah sedap dipandang mata. Jadi saya rasa Anda tak akan merasa berdosa mengeluarkan uang untuk smartphone secantik ini. Tapi tetap sih, kalau boleh jujur saya masih lebih kangen dengan Meizu U20. Nah, pusing nggak tuh? Kalau biasanya saya berharap review saya membantu memberi pencerahan, kali ini saya berharap membantu membuat Anda semakin pusing. Tanggal muda kok pusing, beli aja lah dua-duanya. Jangan kayak orang susah. Keputusan ada di tangan Anda mau beli yang mana, dua-duanya bagus kok kalau menurut saya, sesuai dengan harga dari masing-masing. Oke. Demikian ulasan singkat dari saya. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.